Whoa, whoa, whoa. Wait. Yeah, bitch! Oke, halo semuanya, apa kabar teman-teman semua? Di awal season 5 ini, kita dibawa maju beberapa bulan ke depan, yang dimana Walter terlihat tengah merayakan hari ulang tahunnya. Di restoran itu dia memesan daging vegetarian seperti yang pernah kita lihat di awal film. Dia menyusunnya seakan merindukan momen itu, karena ternyata Walter udah nggak lagi berada di New Mexico. Penampilannya juga kusam dan gak terurus. Entah apa yang telah terjadi, tapi ini terlihat seperti kehidupan yang berbeda. Dan kita pun dibawa kembali ke timeline saat ini. Sejak dari kematian Gustavo, Walter kini telah bisa kembali ke rumah dengan tenang. Sebelum anak dan istrinya datang, Walter terlebih dahulu membuang semua peralatan peledak, termasuk bunga racun Lily of the Valley. Tapi saat yang ditunggu sampai di rumah, Walter ternyata nggak mendapatkan sapaan hangat. Skylar kembali menunjukkan sikap dinginnya pada Walter, sementara Junior sok menceritakan tentang fakta Gustavo, karena ternyata dia telah menyimpulkan bahwa yang merencanakan pembunuhan pada paman Hank adalah Gustavo. Hanya aja, Somebody got to him first. Wow. Just give me a couple of minutes, huh? sesampainya di kamar, Walter menanyakan tentang sikap Skylar ini. Ternyata, ini bukanlah sikap dingin karena marah ataupun kecewa, melainkan Scared of what? You. Skylar mengaku takut kepada Walter, karena kalau kita ingat lagi, momen tertawan Walter di basement hingga reaksinya saat membersihkan Gustavo Fring, kira-kira siapa yang gak akan takut? Kita berpindah ke Hank. Investigasi dari sisa kebakaran Super Lab pun kini dilakukan. Dari setiap temuan yang Hank dapatkan, dia terus mengutuk nama Gustavo. Sialnya, gak banyak petunjuk yang dia dapat dari bekas kebakaran ini, hingga Hank menemukan What do you figure that was? I don't know. Maybe a camera? Kita pindah ke Meksiko. Di masa penyembuhannya ini, Mike mendapat kabar dari Jesse bahwa Gustavo telah meninggal dunia. Pertemuan pun langsung dilakukan saat itu juga. Mike yang hampir nggak pernah terlihat emosi kali ini meledak-ledak. Get out of my way, kid! Mike, if you kill him, you're gonna have to kill me. Come on. Hingga Walter mengungkap bahwa mereka kini memiliki masalah besar, yaitu polisi menemukan bekas CCTV di Super Lab dan mereka harus mendapat rekaman lab itu sebelum polisi menemukannya. Tapi, ini bukanlah cerita superhero. Baru juga Walter merencanakan polisi telah berhasil mengamankan laptop itu terlebih dahulu. Mike mencoba meminta bantuan rekan polisinya untuk menghandle ini, tapi sialnya, laptop itu udah masuk ke ruang barang bukti. Oh yeah? We're boned. Tanpa penjelasan lebih lanjut, Mike memutuskan untuk pergi jauh dari Albuquerque dan juga menyarankan Jesse untuk melakukan hal yang sama. Walter yang gak mendapat petunjuk apapun meminta Mike untuk menjelaskan detail dari ruangan barang bukti yang dia maksud. Disinilah Mike menertawakannya. Laptop itu telah terdaftar di sistem dan ditempatkan di ruangan yang dijaga 24 jam oleh polisi. Sama artinya, laptop itu kini telah berada di bulan. Walter bilang bahwa mereka cuma butuh menghancurkan laptop itu tanpa perlu masuk ke dalamnya. Dan yang mereka butuhkan hanyalah sebuah perangkat. Mike yang adalah orang lapangan jelas gak memahami hal-hal semacam ini. Hingga debat kusir pun kembali terjadi. Jesse di sini berkali-kali menyarankan untuk menggunakan magnet. Tapi pendapatnya gak kunjung digubris. Hingga Jesse... Or what about a magnet? What magnet? What about it? So what do you think? Ini adalah kali pertamanya ide Jesse diterima di bumi. Mereka langsung menguji daya tarik magnet untuk bisa menembus tembok setebal 60 cm itu. Magnet besar pengangkat mobil rongsokan itu mereka sewa dan akan diaplikasikan dari dalam mobil van. Tapi ternyata Mike masih pesimis dengan ide ini. Disinilah Jesse benar-benar meminta tolong. Karena bagaimanapun ini adalah pekerjaan 3 orang. Mengingat Mike juga berhutang nyawa kepada Jesse, Mike pun akhirnya mengabulkan permintaan anak itu. Alright, watches off. Necklaces. Dengan laptop di tangannya, Jesse diminta berdiri 12 meter dari mobil. Kini, magnet yang disuplai oleh 21 aki ini siap untuk dinyalakan. Terlihat partikel mulai berterbangan di sini. Mobil juga miring karena terkena efek tarikan dari magnet ini. Tapi sayangnya, laptop itu masih menyala sempurna. Jesse diminta untuk berjalan secara perlahan. Dan tiba-tiba... Whoa. Wait. Yeah, bitch!
Bagaimanapun, Mike concern akan suara dari tarikan magnet ini. Untuknya Walter bisa memastikan bahwa mereka cuma butuh waktu 60 detik dan kemudian segera pergi. Excuse me? Berpindah ke Skylar. Siang itu dia mendatangi rumah sakit untuk melihat keadaan Ted. Tapi ternyata insiden terakhir itu lebih buruk dari perkiraan. Ted mengalami patah tulang dan berkemungkinan akan lumpuh. Emang Skye terlihat merasa bersalah di sini, tapi ya sama aja. Dua orang ini sama-sama sumber masalah. Hehe. Dan sampailah pada malam harinya. Koordinasi tampaknya dipegang oleh Mike. Sebelum aksi dimulai, dia membekukan sejumlah CCTV termasuk membypass pagar besi yang terkunci. Setelah itu, barulah dia memberikan aba-aba untuk Walter dan Jesse untuk bisa masuk ke dalam. Kini, mobil van pun telah berada persis di sebelah tembok incaran mereka. Aksi ini terjadi dengan sangat cepat. Polisi yang berjaga di dalam sebenarnya merasakan kejanggalan saat Walter menyalakan alat ini. Hanya aja, dia tampak bingung akan apa yang sedang terjadi. Hingga layar monitornya tiba-tiba rusak dan komputer pun mati. Hingga 60 detik pun kini telah berlalu. Mobil itu sampai terpental karena kekuatan magnet yang luar biasa. Menyadari akan hal ini, polisi pun segera mendatangi sumber magnet. Dan ternyata mobil masih berada di sana. Tapi Walter dan Jesse telah berhasil melarikan diri menggunakan mobil Mike. What exactly are you celebrating? You left the truck behind. Di tengah selebrasi ini, Mike mengatakan bahwa mereka baru aja meninggalkan barang bukti di sana. Tapi Walter memastikan semua aman. Gak ada sidik jari, gak ada status kendaraan. Mike yang terus-terusan bersikap pesimis akhirnya mendapat jawaban ketus dari Walter. How do we know? Because I say so. Beberapa jam setelah itu, polisi langsung mengidentifikasi berkas yang terdampak. Dan salah satu dari barang itu adalah laptop Gustavo. Laptop itu dinyatakan hancur berikut dengan beberapa berkas lainnya. Tapi satu hal, mereka menemukan foto Gustavo bersama seorang pria yang bernama Peter. Karena foto itu bergeser dari bingkainya, terlihat bahwa terdapat alamat dan nomor telepon lengkap yang dimana belum pernah tercatat sebelumnya. Alright, so first off, I'm not a marriage counselor. Scene pun berpindah pada keesokan harinya. Walter mendatangi Saul untuk membahas permasalahan yang belum sempat mereka bicarakan. Tindakan Saul mengizinkan Skylar memberikan uangnya kepada Ted membuat Walter geram. Merasa mulai ditekan oleh Walter, Saul pun langsung defensif dengan menyebut semua jasa yang pernah dia lakukan kepada Walter, termasuk rahasia besar Walter yaitu Like this, okay? ya, Walter memanglah orang di balik hilangnya Rocco Rinsin Jesse. Dia juga adalah orang yang meracuni Brock. Cara ini dia gunakan untuk memanipulasi Jesse dan mengkambing hitamkan Gustavo. Pekerjaan seperti ini tentu berada di luar koridor Saul. Dan sekarang, Saul nggak ingin lagi membahayakan dirinya karena Walter. Maka dari itu, Saul memutuskan untuk mengakhiri kerjasama mereka. You and me, we're done. Hey. We're done when I say we're done. Di awal episode 2 ini, kita diperlihatkan pada pria yang ditemukan dalam berkas Gustavo tempo hari, Peter Schuller. Dia adalah kepala divisi dari restoran cepat saji di bawah Madrigal Electromotive. Saat tengah mencoba inovasi saus terbarukan untuk restoran Los Polos, seseorang datang dan mengatakan bahwa 3 orang polisi kembali datang mencarinya. Memang selama proses tester ini, Peter nggak terlihat rileks sama sekali. Kini Peter pun berjalan untuk menemui polisi itu. Tapi sesaat sebelum masuk ke ruangan itu, Peter mengambil alat defibrillator dan menuju ke toilet. Polisi yang mengetahui langkah ini segera mengejarnya. Tapi yang dilakukan oleh pria tua ini... Teka-teki ini sebenarnya terjawab di series Better Call Saul. Tapi dari sedikit yang gue baca, cara ini dilakukan Peter untuk memutus rantai investigasi. Jadi semua masalah berhenti pada dirinya. Karena apabila dia tertangkap, banyak orang yang akan terlibat. I can't even. I have no idea. Jesse, look. Kita kembali ke aktor utama kita. Concern Jesse untuk menemukan rokok berisi rinsin membuat Walter harus melakukan sesuatu.
Dengan ini dia pun mengkloning rokok itu dengan serbuk resin palsu. Belum diketahui apa tujuannya. Yang pasti nggak lama setelah itu, Walter mendatangi rumah Jesse. Terlihat di sini kalau dia berpura-pura membantu mencari keberadaan rokok resin itu. Setelah berjam-jam lamanya, rokok itu masih belum juga ditemukan. Hingga Walter berinisiatif untuk meminta Jesse memeriksa robot smart vakumnya. Dan tentu, Jesse menemukan resin palsu settingan Walter ini. Dengan tipuan ini, Walter berhasil membuat Jesse merasa bersalah. Mengingat Jesse pernah menuduh sampai menodongnya karena masalah ini. Tapi sifat manipulatif Walter benar-benar luar biasa. Rasa bersalah Jesse ini dia manfaatkan untuk meminta Jesse kembali memasak dengannya. Rencana ini pun membawa mereka bertamu ke rumah Mike. Tujuan pertemuan ini adalah untuk membahas tentang kemitraan. Karena Walter dan Jesse berniat untuk kembali memasak dan dia membutuhkan Mike sebagai distribusi pengadaan dan semacamnya. Mike yang memiliki koneksi tentu akan mampu memberikan pasokan bahan yang stabil. Pembagian hasil akan rata karena mereka adalah bosnya. Tapi apa tanggapan Mike? Thanks, but no thanks. You are a time bomb, and I have no intention of being around for the boom. Mike menolak mentah-mentah tawaran itu. Dia bahkan menegaskan bahwa Walter adalah sumber masalah. Tapi Walter tahu cara bernegosiasi. Dia nggak emosi sama sekali meski dikata-katain. Well, sleep on it. In the meantime, we're pressing on. Kita berpindah ke kantor DEA. Perwakilan dari perusahaan Madrigal diundang untuk mendiskusikan kasus ini. Pria itu mengatakan bahwa benar, Peter adalah kepala divisi dari restoran Los Polos Hermanos. Tapi mereka mengaku nggak mengetahui tentang aktivitas gelap ini. Oleh karena itu, perusahaan Jerman ini menegaskan akan menjamin transparansi Madrigal dalam mengusut kasus ini. Begitu selesainya rapat, Hank, Steve, dan Marker melanjutkan sedikit obrolan. Marker meminta maaf kepada Hank karena nggak pernah mendukung dugaannya sebelumnya. Karena hal ini juga, posisi Marker sebagai kepala DEA harus dipertaruhkan. Tapi bagaimanapun, semua telah terjadi. Scene pun berpindah pada Mike yang tampak berada di sebuah restoran. Dia menemui seorang wanita yang bernama Lydia, yang dimana wanita ini juga terlihat pada rapat Madrigal tempo hari. Saking takutnya dicurigai, Lydia bahkan gak mau duduk satu meja dengan Mike, hingga Mike memastikan bahwa mereka aman. Lydia di sini sempat menanyakan tentang siapa pembunuh Gustavo, karena dari kematian Gustavo, dia meninggalkan 11 nama yang berpotensi membahayakan mereka. 11 orang itu adalah anak buah Mike dan Gustavo yang dibayar untuk bekerja dan tutup mulut. Tapi tanpa ada yang menggaji mereka, salah satu dari 11 orang itu berpotensi akan buka mulut di situasi mendesak. Mike tentu lebih mengenal anak buahnya. Mike memahami kalau dia lagi panik dan kalut. Tapi ide untuk membunuh 11 orang itu adalah sebuah kekonyolan. My guys are solid. I vetted them with great care. Look at me. So we're off that very silly idea. Hey, Chow. Beberapa hari setelah itu, semua karyawan atau orang-orang terkait Gustavo dipanggil untuk menghadap DEA, termasuk Chow dan Mike. Berdasarkan buku perusahaan, Mike terdaftar sebagai kepala keamanan. Menurut catatan, Mike memiliki latar belakang detektif dan mendapat lisensi dari 3 negara. Plus, Mike juga adalah mantan polisi. Pertanyaannya, untuk apa Gustavo menggaji orang sekelas Mike apabila hanya ditempatkan di bagian keamanan? What else you do for Frank? He must have needed help running that drug empire of his, no? Situasi pun perlahan berubah di sini. Dari investigasi kini menjadi tuduhan yang serius. Mike tentu mengetahui kalau hal ini udah berada di luar koridor mereka. Hingga Mike mengatakan, I'm confused. Am I under arrest here or am I not? If I'm not under arrest, I'd prefer to leave. Ini seketika membuat Hank dan Steve terdiam. Karena tampaknya gertakan mereka nggak berlaku untuk Mike. Hingga Hank menyinggung tentang rekening jutaan dolar yang disimpan di luar negeri. Salah satu di antaranya beratasnamakan Kelly Ehrmantraut sebesar 2 juta dolar. Sumber uang ini berasal dari gudang kimia, Los Polos, dan banyak lagi. Untungnya, Mike nggak pernah menyentuh uang itu, jadi dia bisa bebas. Tapi tidak untuk 10 anak buahnya. He's not impressed, Comey. One of you guys is gonna roll on you. Now, before that day comes, you can do yourself a solid. I don't know what you're talking about. Kita kembali ke kantor Saul. Pembahasan tentang strategi memasak dibicarakan di sini.
Walter menginginkan laboratorium proper dengan tingkat keamanan tinggi, tapi yang pasti tidak dengan Harvey. Bukan juga labor yang jauh di ujung dunia sana. Karena apabila Gustavo bisa, mereka juga pasti bisa melakukannya. Tapi yang jadi masalah saat ini adalah bahan baku. Mike mengaku belum mendapatkan metal mine. Jesse sempat menginisiasi untuk kembali menggunakan pseudo, tapi Walter menolaknya karena kualitas produk bukanlah negosiasi untuknya. Kini, gak satupun mat yang bertebaran di Albuquerque, dan mereka harus bertindak cepat sebelum orang lain yang mengambil peluangnya. Berpindah ke rumah Mike, saat tengah bersantai bersama Kelly, Chow tiba-tiba menelponnya. Chow mengatakan bahwa dia kini telah membekukan semua uangnya. Maka dari itu, Chow meminta Mike untuk mendatanginya dan membahas kesepakatan lebih lanjut. Dan ternyata, permintaan ini adalah jebakan dari seseorang yang tengah menawan Chow. Singkat cerita, sampailah Mike di rumah Chow. Terlihat bahwa pria itu telah mengawasi pergerakan Mike. Tapi entah kenapa, Mike nggak kunjung mengetok pintu itu. Merasa penasaran, pria ini pun kembali mengintip. Dan yang terjadi... Chris, I'd like you to drop your gun where you stand. Ya, Mike muncul di belakang pria itu. Entah bagaimana Mike bisa membaca situasi serumit ini. Cuma dia yang tahu. Terlihat di sini bahwa Chow telah mati ditembak. Dan yang lebih buruknya, pria yang ingin menjebaknya ini adalah anak buahnya sendiri. Dia mengaku dibayar oleh Lydia sebesar $10,000 per kepala. Dan khusus Mike, dia mendapat ekstra sebesar $30,000. Are you ready? This is Mike. Berpindah ke rumah mewah milik Lydia. Saat tengah bermain dengan anaknya di malam yang indah itu, dia nggak mengetahui bahwa Mike telah berada di dalam. Cara Mike menyekap wanita itu benar-benar kelas, hening dan presisi. Lydia memahami kalau dia udah berakhir. Dia cuma minta untuk nggak membunuhnya di depan putrinya karena dia nggak mau putrinya menyaksikan kekejaman itu. Tapi apa jawaban Mike? Your daughter won't see you. Yeah, she'll find me. Nobody's gonna find you, Lydia. Jawaban yang halus tapi menyeramkan. Merasa wanita ini masih bisa dimanfaatkan, Mike menukar nyawanya dengan memintanya mencari metal mine bagaimanapun caranya. Ini dilanjutkan dengan panggilan telepon yang dimana Mike mengatakan kepada Walter bahwa I'm in. Good. di awal episode 3 ini, Mike datang menemui salah satu anak buahnya yang tertangkap. Mike memastikan bahwa kesepakatan kerjasama masih berlaku meski setelah kematian Gustavo. Tapi masalahnya, semua uang mereka kini telah dibekukan oleh polisi. Jadi cepat atau lambat, salah satu dari mereka ditakutkan akan buka mulut. Ini diperburuk dengan fakta bahwa lab udah nggak lagi beroperasi. Jadi nggak lagi ada yang menggaji mereka. Tapi Mike menegaskan bahwa lab akan kembali beroperasi dan mereka semua akan tetap mendapat bayarannya. You need more? No, Mike. I'm good. Sementara itu di kantor Saul, ide untuk melibatkan Mike dalam bisnis mendapat pertentangan. Saul yang udah trauma karena gertakan Mike mengaku nggak lagi mau berurusan dengannya. Hingga Walter menegaskan bahwa mereka sangat membutuhkan Mike. Jaringan distribusinya yang stabil plus keamanan adalah hal yang krusial dalam bisnis ini. Mendengar hal ini, Mike pun diminta untuk masuk ke dalam. Mike langsung menjelaskan peraturan dasar kerjasama mereka. Bisnis dan lapangan adalah urusannya, sementara meracik adalah tugas mereka. Dan masing-masing dari mereka nggak boleh mencampuri urusan satu sama lain. Sikap keras Mike ini kembali membuat Saul ragu, hingga Saul mengatakan, Hey, you're okay with that? He handles the business. And I handle him. Detik itu juga survei tempat langsung dilakukan. Lokasi pertama mereka adalah sebuah pabrik furniture. Berikut dengan 16 krunya yang terlatih untuk terlihat tuli, buta, dan bodoh. Jadi mereka nggak akan terusik. Tapi masalahnya, mesin pengeruk di pabrik itu menggunakan uap dan garam untuk beroperasi. Yang artinya, Shit. That'll ruin the product. Wait. Fine. Moving on. berlanjut ke tempat kedua yang adalah pabrik makanan. Tapi semua pabrik makanan di Amerika akan selalu mendapat inspeksi dadakan dari pemerintah. Jadi itu bukanlah ide yang bagus. Berpindah ke tempat ketiga. Bangunan dengan pemilik yang mudah diatur dianggap sebagai tempat yang ideal oleh Saul. Tapi menurut Jesse, tempat itu terlalu sempit tanpa sirkulasi udara. Mike juga bilang kalau pos polisi berada sangat dekat dari sana. Tapi apa tanggapan Walter? It's perfect. What? Plastik terpal itu membawanya pada sebuah ide.
Pemilik rumah secara reguler akan menyewa pembasmi hama untuk membersihkan serangga di rumah mereka. Selama proses itu berlangsung, rumah akan ditutup terpal selama 3 hari, dan di sanalah mereka bekerja. Mungkin akan tercium sedikit bau dari luar, tapi siapa yang berani masuk? Mereka hanya perlu memasak 1 batch kemudian pindah, mengingat perusahaan hama itu menerima 3-4 rumah pribadi per minggunya. Kini yang mereka butuhkan hanyalah peralatan portable. Dengan ini, nggak ada yang bisa mencurigai mereka. So, we take a vote? Why? Okay, it is the same job as always. Menggunakan koneksi Soul, rencana pun dilangsungkan. Mike menegaskan kepada kru bahwa mereka hanya perlu bekerja seperti biasa. Yang mereka tahu, 2 peracik ini adalah hantu. Jadi mereka nggak bisa melihat, mendengar, apalagi menyapa. Mereka hanya bicara saat diminta, dan wajib melakukan apapun yang diperintahkan tanpa pertanyaan. You call them yes, sir, and no, sir. Got it? And with this motor you've got on top, Rangkaian peralatan portable pun kini dibahas di rumah Jesse. Semua alat dimodifikasi agar fit ke dalam peti. Untuk menghindari bau yang menempel ke tirai atau furniture rumah, Jesse mengusulkan menggunakan plastik putih seperti kem darurat yang dia temui di Meksiko. Momen ini bertepatan dengan datangnya Andrea dan Brock. Terlihat bahwa Brock ini telah keluar dari rumah sakit, tapi responnya menanggapi sapaan Walter benar-benar berbeda. Apa benar yang orang-orang bilang, kalau anak kecil itu bisa tahu mana yang baik, mana yang jahat? Berpindah pada keesokan harinya, sebelum menyerahkan rumahnya, pemilik menandatangani beberapa dokumen yang salah satunya adalah pemilik nggak boleh memasuki rumah selama 3 hari dengan alasan apapun. Pria itu sempat curiga karena melihat peralatan yang diturunkan cukup besar daripada biasanya. Untungnya dia berhasil diyakinkan. Kini rumah pun telah dibungkus terpal. Walter dan Jesse datang mengenakan seragam kru. Semua peralatan telah disusun sesuai permintaan. Mereka cuma perlu sedikit tweak dan lab pun siap untuk dioperasikan. Hingga sampailah pada malam harinya. Terjadi sedikit deep talk di sini. Walter sempat menyinggung tentang hubungan Jesse dan Andrea. Dengan etika dan rangkaian kata-kata manipulatifnya, dia meminta Jesse untuk kembali menimbang hubungannya dengan Andrea. Mengingat Jesse menyimpan banyak rahasia dan juga berpotensi membahayakan wanita itu. Ini nggak diungkapin secara langsung. Tapi kata-kata Walter yang paradoks seolah mengartikan bahwa Jesse harus menghindari Andrea. I know you'll make the right call. she loves you. She'll understand. Keesokan harinya, Mary mendatangi Sky dan bilang kalau Hank kini telah kembali ditugaskan. Mary juga berterima kasih atas biaya pengobatan Hank. Sebagai gantinya, dia bersedia mengurus perayaan ulang tahun Wall yang akan berlangsung beberapa hari lagi. Tapi tampaknya, perayaan itu nggak akan terjadi di tahun ini. Ini diikuti dengan scene di mana Skylar ngerokok yang ngebuat Mary shock. Celotehan panjang dari mulut Mary pun kembali terdengar. Hingga Skylar... Shut up. What? Hey. Shut the hell up. Please shut up. stop. Shut up. Shut up. Shut up. Shut up. Shut up. Teriakan ini cukup merepresentasikan situasi yang sedang dirasakan oleh Skylar. Selain telah menikahi peracik Matt, dia juga telah menikahi seorang monster tanpa bisa lari dan bercerita ke siapapun. Kembali ke laboratorium. Produk ini telah berhasil dibuat. Rumah praktik mereka pun ditinggalkan. Tapi saat Walter sampai ke rumah, dia dikagetkan oleh kehadiran Mary. Di sini Mary pun menceritakan semua yang telah terjadi. Mary mengaku belum pernah ngeliat Skylar seperti itu. Tanpa tahu apa yang terjadi, Wall membelokkan cerita dan memberitahu Mary tentang perselingkuhan istrinya dengan Ted. Alasan ini sengaja dikatakan oleh Walter biar Mary berhenti mencari tahu lebih jauh. Sementara itu Jesse nggak terlihat lagi bergairah saat tengah bersama kekasihnya Andrea. Ini membuktikan kalau perkataan Walter telah merusak pikirannya. Sampailah pada keesokan harinya. Saat pembagian hasil, Walter protes kepada Mike karena mengeluarkan 20% pemasukan hanya untuk biaya distribusi. Karena yang dia tahu, Gustavo nggak pernah melakukan hal itu. Perkataan ini membuat Mike jengkel.
Gustavo membangun distribusi sendiri selama 20 tahun. Dengan belasan truk yang dia miliki, Gustavo jelas nggak menggunakan kurir. Jadi apabila Walter nggak mau ngebayar kurir, seharusnya dia nggak membunuh Gustavo. Hey. There's still over $1 million. Here, all right? Setelah dipotong biaya lain-lainnya, mereka mendapat hasil bersih $117.000 per orang sekali masak. Ini kembali membuat Walter protes, karena secara perhitungannya, biaya anak buah Gustavo harusnya bukan mereka yang bayar. Tapi Mike nggak mau tahu, mereka harus tetap dibayar untuk tutup mulut, karena mereka tahu terlalu banyak. So we are paying them. Why? This is business. End of story. Hey. Just take it out of mine. I don't care. Just take it. Go ahead. Sesaat sebelum meninggalkan kantor, Walter menanyakan perasaan Jesse. Disinilah Jesse ngejelasin bahwa dia udah mengakhiri hubungannya dengan Andrea. Terlihat kesedihan Jesse di sini, tapi nggak ada pilihan lain. Ternyata pertanyaan Walter adalah, I meant this. How are you feeling about the money? disinilah Jesse menyadari bahwa Walter ternyata nggak benar-benar peduli dengannya. Dinamika hubungan mereka ini akan ngebawa kita pada level yang lebih jauh lagi. Well, gua Rev dan kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Look, you two guys are just guys, okay? Mr. White, he's the devil.